Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Ini materi PPI yang udah part 4. Kenapa aku buat beberapa bagian? Supaya kalian bisa ngatur belajarnya. Misal hari ini belajar yang ini, besok yang ini. Dalam satu kali belajar itu nggak maksa otak untuk langsung menyerap banyak hal. Makanya aku saranin untuk nyicil. Jangan belajarnya pas udah mau dekat ujian, tapi harus mempersiapkan diri dari awal. PPI kali ini berfokus di materi dekontaminasi peralatan perawatan pasien dan pengendalian lingkungan. Dalam dekontaminasi peralatan perawatan pasien, dilakukan penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Tahapnya yaitu pre-cleaning, cleaning, disinfeksi, dan sterilisasi. Di sini aku mau jelasin tahap-tahapnya. Yang pertama itu pembersihan awal atau pre-cleaning. Pre-cleaning itu sendiri ialah proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum dibersihkan. Yang kedua ada pembersihan atau cleaning. Ini adalah proses yang secara fisik membuang semua kotoran, darah, atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda mati, ataupun membuang sejumlah mikroorganisme untuk mengurangi risiko bagi mereka yang menyentuh kulit atau menangani objek tersebut. Yang ketiga, disinfeksi tingkat tinggi atau DTT. Proses ini menghilangkan semua mikroorganisme kecuali beberapa endospora bakterial dari objek. Kemudian yang keempat ada sterilisasi. Proses ini ialah proses menghilangkan semua mikroorganisme, ada bakteria, virus, fungi, dan parasit termasuk endospora. Dan ini adalah bagannya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi aku mau jelasin lebih detail lagi, oke? Proses pertama pada peralatan atau instrumen yang telah digunakan adalah dekontaminasi. Dekontaminasi dilakukan untuk mengamankan instrumen dari bahan-bahan yang mungkin mengandung mikroorganisme yang membahayakan kesehatan. Proses dekontaminasi ini dilakukan dengan merendam instrumen dalam larutan klorin 0,5%. Setelah ini, instrumen baru dianggap aman untuk disentuh. Petugas yang melaksanakan harus memakai sarung tangan tebal atau rumah tangga sebagai pengaman ganda. Proses selanjutnya adalah pencucian atau cleaning, yang tadi itu pre-cleaning. Oke, pencucian ini di mana instrumen dibersihkan dengan sabun, sikat, dan air hingga bersih, termasuk bagian engsel, bergigi, atau permukaan kasar. Kemudian instrumen dikeringkan dengan kain bersih, disusun, dan diseleksi ulang. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah untuk proses sterilisasi, dilakukan pemukusan untuk instrumen tertentu, sedangkan instrumen lain dibiarkan terbuka. Instrumen yang diproses dengan DTT atau direbus, umumnya tidak dilakukan pembungkusan. Hanya dilakukan pembungkusan dengan kain apabila prosesnya dilakukan dengan uap air panas atau pengukusan. Setelah semua proses selesai, letakkan instrumen pada tempat yang telah disediakan, steril dan DTT, dan biarkan hingga dingin. Ambil dan susun kembali pada tempat penyimpanan instrumen. Bila tidak segera dipakai atau dapat segera digunakan apabila memang diperlukan. Apabila terjadi kebocoran tempat instrumen, tutup penyimpanan terbuka atau terjadi gangguan saat terjadi proses cuci, misal aliran listrik putus, uap air kurang, volume air kurang mencukupi atau tertumpah, dan lain-lain, maka proses sterilisasi dan DTT harus diulang dari awal. Dan ini adalah cara sterilisasi, itu ada autoclave dan oven. Autoclave jika alat tanpa terbungkus, durasinya itu selama 20 menit. Sedangkan jika alat terbungkus, dilakukan selama 30 menit. Dengan tekanan 106 kPa dengan suhu 121 derajat Celcius atau 250 derajat Fahrenheit.
Untuk oven yang suhunya 170 derajat Celcius atau 340 derajat Fahrenheit dilakukan selama 60 menit. Dan untuk oven dengan suhu 160 derajat Celcius atau 320 derajat Fahrenheit selama 120 menit. Untuk DTT dengan cara rebus, perhatikan hal ini. Pastikan alat terendam 2,5 cm di bawah permukaan air. Durasinya 20 menit terhitung sejak air mendidih. Dan untuk DTT dengan cara kimiawi, rendam dengan klorin 0,5% selama 20 menit, bilas dan keringkan. Instrumen yang terbungkus dalam keadaan steril dapat disimpan dalam wadah steril atau DTT dengan tutup rapat selama 2 minggu atau segera dipakai. Lanjut, cara membuat larutan klorin. Yang pertama ini dari larutan cair. Larutan klorin dapat dibuat dengan mencairkan produk larutan pemutih pakaian yang mengandung klorin. Caranya adalah periksa kepekatan atau persen konsentrasi produk klorin yang digunakan. Kemudian campur 1 bagian konsentrat pemutih dengan jumlah bagian air yang dibutuhkan sesuai rumus sebagai berikut. Rumusnya itu jumlah bagian air sama dengan persen konsentrat produk bagi persen konsentrat yang diinginkan, kemudian dikurangi 1. Ini ada satu contoh. Membuat larutan klorin 0,5% dari larutan pemutih 5%. Di bagian airnya dulu, sesuai rumus, konsentrat produknya itu 5%, dibagi konsentrat yang diinginkan itu 0,5%, hasilnya 5% dibagi 0,5% itu sama dengan 10, kemudian dikurang 1, hasilnya sama dengan 9. Jadi larutan klorin 0,5% dapat dibuat dengan menambahkan 1 bagian larutan pemutih atau klorin 5% dengan 9 bagian air. Misalnya 100 ml larutan pemutih dengan 900 ml air. 1:9. Dan ini adalah rumus membuat larutan klorin 0,5% dari serbuk kering. Rumusnya itu jumlah bagian air sama dengan persen larutan yang diinginkan bagi persen konsentrat dikali 1000. Contoh, untuk membuat larutan klorin 0,5% dari serbuk yang bisa melepaskan klorin seperti kalsium hipoklorida yang mengandung 35% klorin. Dan menghitungnya itu 0,5% dibagi 35% dikali 1000, hasilnya 14,3 gram per liter. Jadi cara membuatnya yaitu tambahkan 14 gram serbuk ke dalam 1 liter air mentah yang bersih. 14 gram itu diambil dari pembulatan ke bawah dari 14,3. Untuk dekontaminasi udah selesai, lanjut ke pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain berupa upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, dan permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan dilakukan untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung. Dimulai dari kualitas udara. Tidak dianjurkan melakukan fogging dan sinar ultraviolet untuk kebersihan udara, kecuali dry mist dengan H2O2 dan penggunaan sinar UV untuk terminal dekontaminasi ruangan pasien dengan infeksi yang ditransmisikan melalui airborne. Lanjut, kualitas air. Seluruh persyaratan kualitas air bersih harus dipenuhi, baik menyangkut bau, rasa, warna, dan susunan kimianya, termasuk debitnya. Harus sesuai ketentuan peraturan perundangan mengenai syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum dan mengenai persyaratan kualitas air minum. Untuk permukaan lingkungan, seluruh permukaan lingkungan datar, bebas debu, bebas sampah, bebas serangga, seperti semut, kecoa, lalat, nyamuk, dan binatang pengganggu, seperti kucing, anjing, dan tikus, dan harus dibersihkan secara terus-menerus. Lanjut, desain dan konstruksi bangunan.
Desain harus mencerminkan kaidah PPI yang mengacu pada pedoman PPI secara efektif dan tepat guna. Desain dari faktor berikut dapat mempengaruhi penularan infeksi, yaitu jumlah petugas kesehatan, desain ruang rawat, luas ruangan yang tersedia, jumlah dan jenis pemeriksaan atau prosedur, persyaratan teknis komponen lantai, dinding dan langit-langit, air, listrik dan sanitasi, ventilasi dan kualitas udara, pengelolaan alat medis reuse dan disposable, pengelolaan makanan, laundry dan limbah. Udah selesai materi kali ini. Semoga materinya bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan sebagai penutup seperti biasa, aku mau bacain salah satu kata bijak. Setiap perjalanan dimulai dengan percaya, dan keyakinan ini akan membuatmu terus maju. Percaya pada diri sendiri, percayalah pada impianmu, dan percayalah bahwa kamu bisa. Oke, tetap semangat!